Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di informasi kali ini ada informasi yang cukup bagus ya, yaitu soal rekapan, terutama khususnya di bagian target Pickor Team menuju Open Mainnet ya. Di sini sudah ada atas nama akun Picoin, The One Universal Digital Currency, sudah Mang Adun simpan, dan ini ya, di sini kita bisa lihat sama-sama. Bagus juga sih, rekapannya lengkap kalau menurut Mang Adun seperti itu. Jadi yuk kita sama-sama bahas ya, sama-sama simak apa yang kita miliki saat ini. Pickor Team membutuhkan 15 juta pioner yang telah di KYC untuk Open Mainnet. Saat ini kami memiliki 14 juta lebih pioners yang telah di KYC. Jumlah tersebut kurang dari 1 juta lagi untuk dapat mengikuti Open Mainnet. 5 Desember ya, jam 2 pagi, peningkatan KYC Pay terkini membuka blokir. Oh, itu yang soal badas ya, kita belum sempat bahas. Membuka blokir sejumlah besar pelopor untuk mengajukan KYC mereka atau melanjutkan proses KYC mereka. Baca pembaruan di atas yang mencangkup memungkinkan lebih dari 1 juta orang untuk mengajukan permohonan, pengajuan ulang untuk beberapa permohonan yang ditolak, menyelesaikan status KYC sementara, dan perbaikan lain untuk pengajuan yang diblokir. Ini simpelnya sih, kalau bahasa Mang Adun tuh lagi diupayakan terus sama Pickor Team seperti itu, khususnya di bagian KYC. Peningkatan yang akan datang akan mengatasi ketidakcocokan nama, menyediakan resolusi status sementara yang dapat diskalakan, dan lebih menyederhanakan proses. Jika Anda menghadapi tantangan, tinjau kembali permohonan Anda sekarang dan periksa status KYC Anda agar tetap pada jalur yang benar. Kita scroll dulu di situ Pickor Team ya. Oleh karena itu, kekurangan 1 juta KYC akan diperbaiki. Jadi simpelnya itu dalam beberapa minggu ke depan ya, itu akan bisa tercapai seperti itu. Semoga kita harapkan ya. Terus di bagian yang kedua, di sini Pickor Team membutuhkan 10 juta pioner dengan akun yang dimigrasikan untuk Open Mainnet. Nah, kita masuk di target Pickor Team, yaitu 10 juta pioner dengan akun yang dimigrasikan ya, atau 10 juta akun migrasi. Seperti itu syarat kedua Open Mainnet ya. Sekarang kami memiliki 7 juta lebih. Kalau nggak salah waktu kemarin Mang Adun lihat itu kisaran 7,2 juta ya lebih pioners yang telah memigrasikan Picoin ke dompet, tetapi masih kurang dari 3 juta akun yang dimigrasikan untuk Open Mainnet ya. Kurang lebih lah ya, digenapkan tuh jadi kurang 3 jutaan akun. Kini Pickor Team tengah mempercepat laju migrasi sesuai data terlampir di blockchain. Dengan jumlah migrasi yang sangat besar ini, 3 juta akun tentu dapat dicapai sebelum akhir tahun 2024. Itu hanya sekilas prediksi ya. Kalau menurut Mang Adun ini kan tidak bisa ditentukan ya, bukan dari Pickor Team seperti itu ya. Mudah-mudahan saja ya, ini sebelum akhir tahun 2024 itu yang bagian KYC tadi bisa tercapai. Berikut juga soal 10 juta akun pioner yang migrasi ya. Kita masuk ke bagian syarat yang ketiga, yaitu Pickor Team membutuhkan 100 aplikasi yang berfungsi untuk Open Mainnet. Pickor Team mengumumkan pada tanggal 14 September lalu ya, bahwa program inkubator pertama akan berakhir pada tanggal 12 Desember. Ini tanggal berapa? Tanggal 8 Desember, berarti minggu 8, Senin 9, Selasa,
Rabu, Kamis itu tanggal 12 Desember untuk aplikasi yang inkubator itu akan selesai ya. Kita tahu banyak banget di pembahasan inkubator itu ya yang disediakan oleh Pikor Team, dan Pikor Team sendiri hadir di situ untuk terus memantau aplikasi-aplikasi yang mana saja yang sekiranya butuh perbaikan, baik itu di antar layar pengguna ya, itu terus antar muka maksudnya, dan banyak dari sistemnya juga seperti itu. Jadi supaya semuanya bisa stabil ya saat nanti sudah siap menuju open mainnet seperti itu. Itu soal inkubator. Oke, kami berharap pada tanggal 12 Desember ya, minggu depanan lah ya, itu akan ada 100 aplikasi yang berfungsi yang akan muncul tepat waktu untuk open mainnet. Nah, sampai di sini Mang Adun juga pernah ya menanyakannya, itu kita tuh hanya baru melihat penampakannya saja, yang artinya itu core team belum secara keseluruhan seperti itu aplikasi yang mana saja yang sekiranya sudah layak untuk digunakan atau bisa dikatakan sudah resmi ya. Oke, itu belum ya, dan diharapkan oleh Picoin di sini ya, yaitu 100 aplikasi berfungsi itu muncul juga tepat waktu ya tuh untuk open mainnet. Terus bagian yang eksternal nih ya, yang keempat kayaknya bagian eksternal bukan nih, basis pasar, tambahan aja sih ya, basis pasar MapOpai adalah yang terpenting. Dari jendela utama aplikasi Pi baru-baru ini kita dapat melihat bahwa mereka berpenduduk di seluruh dunia tetapi jarang, sekitar 55.000 lebih lokasi, 27.000 penjual aktif dan 28.000 penjual uji dari lebih dari 160 negara yang jumlahnya terlalu rendah, yaitu hanya 4% saja dari 14 juta pioner yang di KYC. Oke, berarti memang sedikit sekali ya yang bisa dikatakan itu ikut berpartisipasi di MapOpai, yang mungkin sampai sekarang pun baru ada sedikit penambahan mungkin ya, kita harapkan. Dan di situ 10% ya dari 140.000 lokasi berada di ambang batas kenyamanan. Dari 55.000 hingga 140.000 saat ini kita perlu menambah 90.000 lokasi sebelum open mainnet. Oke ya, Mang Adun tidak tahu kenapa Picoin sampai mengatakan itu kita perlu menambah 90.000 lokasi sebelum open mainnet ya. Apakah nanti akan diadakan pipes terakhir sebelum open mainnet? Ya, tidak tahu ya, mudah-mudahan saja. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak digerakkan, tidak diumumkan sama Pikor Team ya, kita untuk gerak saja pioner yang secara umum lah ya, taunya hanya klik petir saja, ingin bertransaksi peer to peer saja susah kan gitu, nggak ada temen di sini. Mungkin pioner di berbagai daerah juga sama ya, seperti itu, yang kadang punya tim referralnya itu jauh-jauh juga ya, itu butuh ya 90.000 lokasi penambahan, apalagi untuk di MapOpai ya, termasuk dengan syarat dan ketentuan dan pendaftarannya juga. Kalau peer to peer kan nggak harus masuk ke MapOpai ya. Oke, yang di posisi yang ini nih, yang mungkin kayaknya nih bagian eksternal ya, kita tahu sangat mempengaruhi ya. Core Team juga menyatakan di setiap bagian, hampir di setiap bagian paling bawah minapi.com itu soal eksternal itu kita tidak bisa lepas seperti itu. Dan 5 syarat ketiga open mainnet ya, ini kok ketiga sih ya, nggak tahu deh. Itu bagian eksternal ya, perang di Timur Tengah mulai mereda
down ya, itu udah menurun. Rezim Assad sudah lengser dari rezim Ayatullah, saat ini berada dalam kondisi paling lemah setelah perwakilannya tidak ada lagi dan bahkan menghilang. Presiden Trump akan menangani agresor ya, agresor itu agresi lah kalau nggak salah ya, Putin pada tahun 2025. Jadi ya pas menginjak di tahun 2025 tuh ya bisa dikatakan Presiden Amerika itu menangani ya caranya untuk mungkin supaya meredam seperti itu ya, itu dari agresor atau dikatakan agresi dari Putin itu ya, menghormati Presiden Trump. Di sini katakan Putin menghormati Presiden Trump dan akan menghormati kata-katanya. Kim dari Korea Utara akan dijinakan oleh temannya Presiden Trump dan amarah PKT terhadap Taiwan akan mereda karena lebih banyak perhatian akan difokuskan pada pemulihan ekonomi Tiongkok yang stagnan atau berhenti di situ-situ saja ya, stagnan tuh. Oke, sepertinya nih Bitcoin juga cukup update ya soal sisi peperangan di berbagai negara seperti itu. Jadi kata beliau di sini, pendeknya pada tahun 2025 ya, industri mata uang kripto akan berkembang pesat dengan dorongan oleh presiden yang baru ditunjuk, David Sachs, dan ini akan menjadi pertanda baik bagi Bitcoin untuk berkembang pesat. Oke, jadi segitu ya rekapnya dari Bitcoin. Oke, di sini ada penampakan operation create banyak ya. Terus di sini Mang Adun juga nggak paham, silakan kalau bagi yang paham ya. Oke, yang jelas kita update saja ya. Dan di kesimpulan video ini kita sekali lagi ya, Mang Adun coba ingatkan untuk soal KYC itu 14 juta lebih sudah ya. Terus di bagian yang migrasi juga sudah 7 juta lebih seperti itu. Dan untuk syarat yang aplikasi diharapkan setelah tanggal 12 Desember, masa dikatakan di situ inkubator ya, inkubator, program inkubator aplikasi, mudah-mudahan selesainya itu betul-betul memberikan dampak positif kepada banyak aplikasi yang memang sudah dipersiapkan, sehingga nanti setelah tanggal 12 Desember itu ya akan ada 100 aplikasi yang berfungsi yang akan muncul, diperkenalkan misalkan sama Picore Team melalui dalam bentuk video, terserah lah ya. Kita kan pengen tahu juga yang resminya kan gitu ya. Kalau cuman hanya penampakannya itu kan ya kita sudah tidak heran lah ya. Oke, tapi yang paling jelek atau yang paling mengena itu kan yang jelas-jelas kalau Picore Team langsung yang mengumumkannya seperti itu ya. Oke, dan ini untuk maaf Opai juga sedikit tambahan, dan syarat yang secara eksternal itu peperangan juga ini adalah momen yang pas. Itu kata Bitcoin, jika sekiranya Pi Network itu ingin segera open mainnet ya, atau ingin meluncurkan jaringan terbukanya dibuka ya, itu secara global tentunya. Dan ini momennya sangat pas ya kalau menurut rekapan informasi dari Bitcoin di sini ya. Jadi udah kita baca sama-sama. Baik pioners ya, nanti kita gaskan lagi di informasi penpok yang berikutnya. Mudah-mudahan setelah video ini kita akan sama-sama masuk ke sesi lestari. Amin. Mohon pamit undur diri dulu ya. Tetap sehat selalu ya pioners, juga lancar rezekinya juga, yang dagang, yang tani, semuanya lah ya pokoknya ya, yang dalam setiap profesi masing-masing juga diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.